Kalau suaraku kedengeran ya? Kedengeran, Kak? Oke, udah. Sebelumnya makasih ya guys sudah join Tutor malam ini. Mungkin baik yang join, nggak join karena lagi ngerjain PRD ya. Maaf juga dadakan banget. Sebelum asistensi progres tugas, kita mulai tutor 8 dulu ya. Jadi ini materinya Bu Aina juga. Oke. Nah, yang pertama, kita bakal bahas kegunaan data lalu lintas. Di mana, oh sorry, kegunaan data lalu lintas itu ada 4. Yang pertama ada monitoring, yaitu pengumpulan informasi kondisi lalu lintas pada suatu waktu. Habis itu ada forecasting, yaitu data lalu lintas pada kondisi sekarang itu bakal dibutuhkan sebagai input untuk peramalan kondisi lalu lintas pada masa mendatang. Habis itu ada check, calibration, di mana data lalu lintas itu digunakan untuk mengestimasi nilai parameter-parameter dari suatu model teoritis atau simulasi. Terus yang terakhir ada V atau validation, di mana data lalu lintas digunakan untuk memverifikasi suatu model teoritis atau simulasi. Next, ada jenis survei lalu lintas. Jadi jenis survei lalu lintas itu ada survei karakteristik lalu lintas pada ruas, di mana komponennya itu yang dihitung ada volume lalu lintas, kecepatan rata-rata waktu, kecepatan rata-rata ruang, kecepatan perjalanan, terus ada okupansi dan kerapatan, habis itu ada waktu antara kendaraan dan jarak antara kendaraan. Habis itu, sorry ini saya udah selesai belum ya yang aku share? Udah aku ganti, Wi. Oke, lanjut ya, sorry. Terus ada survei karakteristik lalu lintas pada simpang, di mana yang dihitung itu arus dan arus jenuh, habis itu ada tundaan. Habis itu ada survei asal tujuan perjalanan, di mana uh, yang ditinjau itu ada pemilihan rute, habis itu arus menerus, sama waktu tempuh. Habis itu ada survei inventaris jalan, yang di survei itu ada geometrinya, terus tata guna lahannya, sama fasilitasnya. Habis itu ada survei inventaris parkir dan pemanfaatan parkir. Yang di survei itu ada ketersediaan uang parkir, jenis parkir, durasi parkir, dan tingkat penggunaan uang parkir. Next, ada survei karakteristik lalu lintas pada ruas. Nah, untuk mengetahui karakteristik lalu lintas pada ruas jalan, itu bisa melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, ada pengukuran pada suatu titik. Terus ada pengukuran pada suatu ruas pendek, yang mana range-nya itu di bawah 10 meter. Habis itu ada pengukuran sepanjang ruas tertentu, minimalnya 0,5 km. Habis itu ada menggunakan pengamat yang bergerak dalam arus atau moving observer. Habis itu ada menggunakan sampel dari area yang luas. Terus data yang diperoleh itu dari beberapa kendaraan dan sebagai bagian dari IPS. Oke, habis itu kita masuk ke pengukuran. Pengukuran itu ada beberapa. Yang pertama ada pengukuran pada titik. Kalau pengukuran pada titik itu yang diperoleh data-datanya itu ada volume, tingkat arus, kecepatan setempat, dan waktu antara. Terus ada juga pengukuran pada ruas pendek. Kalau untuk pengukuran kecepatan, itu bisa pakai detektor berpasangan yang dipasang pada jarak pendekatan. Jaraknya itu di range 1-6 meter. Habis itu bisa juga memberikan indikasi kecepatan setempat atau spot speed. Terus kalau untuk mengukur okupansi, itu dia tergantung dari ukuran atau panjang daerah deteksinya. Habis itu dipakai untuk menghitung nilai kerapatan hasil dari pengukuran okupansi ini. Terus ada pengukuran sepanjang ruas jalan tertentu yang bisa dilakukan menggunakan foto udara atau kamera yang dipasang pada tempat yang tinggi seperti di gedung tinggi atau tiang utilitas. Habis itu ada yang namanya single frame atau snapshot. Itu digunakan untuk mengukur kerapatan pada suatu waktu tertentu. Habis itu ada several frame
yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Yang hasil kecepatan itu dalam bentuk space mean speed. Di situ ada metode pengamat bergerak atau yang namanya floating car technique, yang mana digunakan untuk mengukur kecepatan dan waktu perjalanan sebagai fungsi dari waktu dan lokasi sepanjang jalan. Habis itu ada pengukuran area luas. Ini tuh mencakup komunikasi antara kendaraan yang dilengkapi peralatan khusus atau kita sebutnya kendaraan survei dengan sistem utama. Terus informasi yang diperoleh dapat dari pengukuran area luas ini diantaranya ada kecepatan sesaat dari kendaraan saat melalui titik tertentu, terus waktu perjalanan antara satu lokasi receiver dengan lokasi lainnya, habis itu data kecepatan dan lokasi kendaraan pada suatu lokasi dan saat tertentu. Informasi yang didapatkan itu hanya terbatas pada kecepatannya, tidak mungkin untuk mendapatkan data tingkat arus atau kerapatan. Next ada survei volume. Jadi fungsi dari survei volume ini diantaranya ada menentukan kondisi sistem lalu lintas, terus memberikan informasi tingkat kepentingan relatif dari ruas yang berbeda pada jaringan jalan. Habis itu mengevaluasi kinerja jalan, terus menghitung dampak lingkungan, habis itu menghitung dampak lalu lintas. Bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis kendaraan, arah pergerakan, selang kecepatan, dan juga okupansi kendaraan. Untuk metode yang dilakukan bisa pakai perhitungan manual maupun perhitungan otomatis. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang floating car technique. Nah, kita jelasin lagi lebih jelasnya kayak gimana sih floating car technique itu. Untuk prosedurnya sendiri, pengemudi dari kendaraan survei itu berusaha menyiap kendaraan sejumlah kendaraan yang menyiapnya. Gitu. Jadi istilahnya dia kayak bisa menyiap itu kayak nyalip gitu ya. Jadi misalnya kalau dia disalip sama dua mobil, berarti ntar dia juga berusaha untuk menyiap kendaraan sejumlah dua mobil itu. Kayak gitu. Istilahnya adalah mengambang dalam arus lalu lintas. Keuntungan dari metode floating car ini adalah mengurangi bias akibat gaya mengemudi. Terus kerugiannya ada dua. Yang pertama, mungkin akan susah untuk dapat mengambang dalam arus pada saat lalu lintas padat. Karena kan kalau misalnya lalu lintasnya padat, dia buat nyalip-nyalip itu susah ya. Jadi ada kurang efektif kalau arus lalu lintas lagi padat. Habis itu bisa juga ada kesalahan faktor manusia pada saat pencatatan karena nyatet waktunya itu nanti manual gitu. Waktu dia disiap, terus waktu dia menyiap juga, bentar kan dicatat sama manusia yang ada di dalam survey car itu. Begitu. Habis itu untuk rumus perhitungannya tertera pada PPT, Q atau estimasi arus pada arah yang diamati, sama dengan X plus Y dalam kurung di atas, di mana X itu jumlah kendaraan yang berjalan pada arah yang diamati, yang ditemui oleh kendaraan uji waktu berjalan pada arah yang berlawanan. Plus Y-nya itu jumlah kendaraan yang menyiap, dikurangi jumlah kendaraan yang disiap. Habis itu per TA plus TW, di mana TA-nya itu waktu tempuh pada arah yang berlawanan, plus TW-nya itu waktu tempuh pada arah yang diamati. Habis itu untuk mencari T atau estimasi waktu perjalanan rata-rata pada arah yang diamati, bisa dicari melalui TW, waktu tempuh pada arah yang diamati, minus Y per Q. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya itu ada analisis data kecepatan. Nah, untuk data tunggal itu untuk mencari rata-rata itu yang pertama bisa dengan cara jumlah sampel dari jumlah sampel dari kecepatan dibagi dengan jumlah sampel kecepatan atau jumlah datanya. Nah, kemudian yang kedua itu dapat dicari sampel variance-nya. Nah, sampel variance itu dapat dicari dari sampel kecepatan dikurangi mean atau rata-rata dari sampel kecepatan dikuadratkan, kemudian jumlah dikurangi dibagi jumlah data dikurangi 1 atau n-1. Kemudian standar deviasi, yang ketiga itu standar deviasi. Nah, standar deviasi itu dapat dicari dengan akar dari sampel variance atau akar dari S kuadrat. Kemudian selanjutnya dapat dicari standar errornya atau SE sama dengan standar deviasi per akar dari jumlah sampel. Kemudian yang kelima ada median. Median itu ada nilai tengah dari satu deret nilai. Kemudian dapat
dicari modusnya, yaitu nilai, nilai yang paling sering muncul dalam suatu deret nilai. Kemudian dapat dicari skewness-nya, yaitu mean dikurangi modus per standar deviasi. Kemudian dapat dicari kurtosisnya, yaitu 1 per n dikali jumlah dari eh, data dikurangi kecepatan dikurangi rata-rata dari kecepatan pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Kemudian dapat cari nilai maksimumnya, nilai minimum, kemudian ada jangkauan, yaitu nilai maks dikurangi nilai minimum, kemudian ada nilai total data atau jumlah, dan yang selanjutnya adalah jumlah data atau N. Boleh next. Kemudian ini ada yang kedua, ada data kelompok. Untuk data kelompok itu sama aja, tapi di sini untuk rata-ratanya itu nilai tengah kelompok data KI dikali frekuensi per frekuensi kelompok data KI. Kemudian untuk standar deviasi seperti ini, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah dikurangi nilai rata-rata kuadrat per frekuensi. Nah, di sini tuh yang standar deviasi di penyebutnya itu diakarkan. Kemudian untuk persentil, yang pertama itu menentukan nilai persentil. Nah, rumus mencari letak data dalam persen itu kan letak data ke-nya itu I per 100 kali N. Itu kan letak datanya. Misalnya letak data persentil ke 85 berarti 85 per 100 kali N. Nah, kemudian ketika sudah diperoleh letak data persentil itu dapat diketahui juga persentil yang dicari terletak di kelas interval yang mana. Kemudian yang kedua adalah menentukan kecepatan persentil atau PI sama dengan LI atau tepi bawah interval letak persentilnya di mana. Kemudian ditambah I per 100, I-nya tadi persentil ke berapa, dikali N, dikurangi FK atau frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil, per FI atau frekuensi kelas interval persentil dikali P. Boleh next? Kemudian untuk membuat histogram dan grafik frekuensi kecepatan itu yang pertama itu adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian dikonversikan dulu ke kilometer per jam jika satuannya itu malah masih dalam meter per second. Kemudian dapat ditentukan jangkauan atau R-nya, seperti tadi yang sudah diberitahu bahwa R itu adalah nilai max dan nilai max dikurangi nilai minimum. Kemudian selanjutnya itu adalah menentukan banyak kelas interval atau K. Rumusnya itu sama dengan K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kemudian jika hasilnya desimal itu maka harus dibulatkan. Kemudian yang keempat adalah menentukan panjang kelas atau P. Nah, panjang kelas atau P itu dapat ditentukan dengan R atau jangkauan per banyak kelas interval atau K. Kemudian dibulatkan sesuai tingkat ketelitian kalian. Kemudian selanjutnya itu adalah menentukan kelas interval, yaitu BA sama dengan BB atau batas bawah plus dalam kurung P dikurangi Y. Yaitu kan tergantung pembulatan. Kalau misalnya nggak ada desimal, berarti nilainya 1. Kalau misalnya koma nilainya 0,1, kalau dua angka di belakang koma, nilainya itu 0,01. Kemudian hitung kelas interval sesuai dengan banyak kelas interval yang udah dihitung. Kemudian selanjutnya itu adalah mencari nilai tengah untuk tiap intervalnya, yaitu nilai tengah sama dengan batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Kemudian selanjutnya dapat dicari frekuensi sesuai dengan interval yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya adalah mencari frekuensi kumulatif per interval. Selanjutnya adalah mencari persentase frekuensi kumulatif per interval. Dan pada step ini hidrograf sudah dapat dibuat dengan plot nilai tengah terhadap frekuensi dan grafik juga sudah dapat dibuat dengan plot nilai tengah terhadap persentase frekuensi kumulatif per interval. Boleh next. Kemudian ini adalah contoh soal UTS rekayasa lalu lintas. Jadi di sini diketahui bahwa
batas bawahnya diketahui, kemudian nilai tengahnya diketahui, batas atasnya juga diketahui, dan frekuensinya juga diketahui. Nah, kemudian berdasarkan tabel tersebut itu disuruh menghitung untuk kecepatan rata-rata sampel. Nah, berarti kecepatan rata-rata sampel itu kan jumlah U-nya, nilai tengahnya itu dijumlah terlebih dahulu, kemudian dikali frekuensi, lalu dibagi eh, jumlah dari frekuensi, dan didapatkan hasilnya adalah 48,067. Kemudian menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu kan berarti nilai akar dari nilai jumlah U min U rata-rata U kuadrat dikali F per N min 1. Didapatkan hasilnya itu 12,937. Kemudian tadi yang panjang kelas itu 32,5 sama dengan 27,6 atau batas bawahnya ini tambah P dikurangi 0,1 dengan nilai P itu adalah 5. Boleh next. Kemudian selanjutnya adalah menghitung median dan selanjutnya adalah menghitung kecepatan persentil. Nah, di sini ada kalau mediannya 0,5 kali 159,75 berada di range 42,6 sampai 47,5. Maka median itu adalah 42,55 ditambah 50/100 kali 150 min 59 dibagi 23 kali 5. Hasilnya ada 46,078. Kemudian untuk kecepatan 85 persentil itu dapat dihitung sama dengan 57,55 tambah 85/100 kali 150 min 110 per 21 dikali 5. Hasilnya 61,767. Boleh next. Nah, kemudian di sini ada metode car observer atau plotting car. Jadi di sini itu suatu survei dengan pengamatan bergerak, tadi itu floating car, dilakukan selama 6 kali bolak-balik pada setiap arah antara simpang A dan simpang B. Kemudian panjang jalan simpang A dan simpang B itu diketahui sebesar 6,4 km. Nah, data-data yang diperoleh survei itu diberikan dalam 2 tabel berikut, yaitu kendaraan bergerak dari arah A ke B, itu 16 waktunya ini rentang waktunya di sebelah kiri, kemudian ada jumlah kendaraan minyak,nya ada 2, 3, 4, 5, 2, kemudian 2, dan jumlah kendaraan yang disiapnya itu 1, 2, 1, 3, 1, 3. Kemudian di sini ada jumlah kendaraan pada arah yang berlawanan. Nah, tabel yang sebelah kiri itu kan kendaraan bergerak dari arah A ke arah B. Sementara untuk yang tabel sebelah kanan itu metode pengamatan untuk kendaraan bergerak dari arah B ke A. Boleh next. Nah, kemudian untuk menjawab itu, arusnya dapat menghitung dengan persamaan Q sama dengan X plus Y per TA plus TW. Dan waktu perjalanan rata-rata ditulis sebagai T sama dengan TW min Y per Q. Nah, ini adalah perhitungan untuk lalu lintas dari arah A ke B, dan tabel di sebelah kanan itu untuk perhitungan lalu lintas dari arah B ke A. Kemudian ini didapatkan hasil perhitungan untuk arah A ke B itu arusnya 859,9 kendaraan per jam dari rata-rata yang telah didapatkan di tabel. Kemudian untuk kecepatannya adalah 35,7 km per jam didapatkan dari jarak dibagi waktu. Nah, waktunya ini dikonversikan dulu ke jam, berarti kalau misalnya 10 menit itu berarti 10,75 per 60. Perhitungan yang sama juga dilakukan pada lalu lintas B ke A. Untuk arusnya itu didapatkan 1085,9 kendaraan per jam dan kecepatannya 33,4 km per jam. Waktunya juga sama. Jadi 6,4 tadi jaraknya kan dibagi waktu 11,51 per 60. Boleh next. Selanjutnya adalah ada lagi contoh soal itu tentang metode moving car observer. Jadi di sini diketahui kayak gini, kemudian diketahui juga yang kendaraan surveyor berjalan dari arah B ke A seperti ini. Boleh next. Dan ditanyakan hitung arus dan kecepatan. Nah, di sini adalah perhitungan dari arah A ke B, yaitu waktu surveinya ini seperti ini. Sebentar, minta maaf.
Kemudian selanjutnya adalah perhitungan dari arah A ke B, yaitu X-nya 350. Kemudian untuk waktu 9.50 hingga 10.40 itu 300. Untuk 10.52 sampai 11.41 itu 380. Dan selanjutnya ada 413 kendaraan. Kemudian diperoleh rata-ratanya itu adalah 699,954. Dan dalam menitnya itu diperoleh rata-ratanya 14,176 menit. Sama seperti yang contoh soal sebelumnya, arus A ke B-nya itu didapatkan sebesar 699,954 kendaraan per jam. Kemudian dapat juga diperoleh kecepatannya, yaitu jarak per waktu yang sudah dikonversikan ke jam, yaitu 21,18 km per jam. Kemudian sama juga untuk perhitungan dari arah B ke A, arus BK itu didapatkan dari rata-rata yaitu 798,673 kendaraan per jam, dan kecepatan yang diperoleh itu adalah 17,67 km per jam. Oke. Oke, untuk tutornya sekian saja. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Halo? Ya, gimana? Izin bertanya, Kak. Ini nanti materinya apakah ada di UAS, Kak? Itu dari soal Bu Aina sih, jadi harusnya ada. Kalau misal di UTS kemarin belum ada, berarti nanti di UAS ada harusnya. Oke, Kak, makasih. Oke. Ada lagi? Nambahin dikit ya, tadi dibahas juga terkait sama MFCV. Jadi kalau misalnya yang di progres 1 kemarin masih pada salah, itu dicocokin itu sama yang tadi di PPT itu ya, MFCV-nya. Terus terkait sama skew sama kurtosis. Ini sebenarnya kalian bakal ketemu juga pas nanti di matkul hidrologi ya. Nah, ini aku jelasin sekilas. Jadi skewness itu kurang lebih adalah si apa ya? Kalau bahasa Indonesia kan kemencengan ya. Jadi kayak seberapa miring dia, apakah dia miring kiri atau miring ke kanan. Kalau misalnya dia positif, berarti dia miringnya kiri. Kalau negatif, berarti miring ke kanan. Nah, sementara kalau misalnya kurtosis itu tuh dia adalah seberapa tajamnya dia, seberapa runcing dia kurvanya. Kalau misalnya kurtosis makin tinggi, berarti dia makin runcing gitu. Jadi datanya makin terpusat. Sebenarnya ini berhubungan juga sama standar deviasi sebenarnya kalau kurtosis. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya belum ngerti.